Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDIT Al-Mumin Podcast hari ini kembali hadir untuk Anda, yaitu podcast yang keren banget di SDIT Al-Mumin. Dan hari ini Chandra kedatangan narasumber, yaitu seorang guru yang cari cerita. Siapa dia? Yaitu Ibu Lili Nur Utami. Ya, assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Hari ini Bu Lili agak berbeda dari biasanya. Beda kenapa nih Pak? Nggak tahu juga, pokoknya agak berbeda aja ya dari wajahnya. Kayak semalam habis sedih apa gimana gitu. Oke deh. Bu Lili, jadi gini. Mungkin ada yang belum mengenal Bu Lili ya. Nah, kita coba kulik dulu ya. Dari awal sampai akhirnya Bu Lili itu yang seperti apa sih gitu ya. Bu Lili, mau tahu dong kalau Bu Lili itu aslinya dari mana sih? Aslinya dari Brebes saya Pak. Brebes ya. Oh gitu ya. Larangan Brebes ya. Betul. Wajahnya nggak kesana dikit. Oh iya siap. Bukan, maksudnya biar nanti nggak ketutupan mic ya. Oke. Oke ya. Maju dikit nggak apa-apa. Oke. Baik Bu Lili. Bu Lili dari Brebes ya. Kalau makanan favorit Bu Lili apa sih? Makanan favorit itu ada chicken cordon bleu. Chicken cordon bleu. Itu boleh diterangkan nggak apa sih? Bisa ditemui ya di Solaria. Chicken cordon bleu. Jadi chicken itu Pak di dalamnya semacam ada beefnya, kemudian ada mozzarella ya. Oh gitu. Wah, berarti enak sekali ya. Enak Pak. Biasanya kalau makan sama suami atau gimana tuh kalau makan di Solaria? Iya dong, sama suami. Oh gitu. Seminggu sekali apa setiap hari apa gimana? Ya kalau lagi pengen aja. Oh gitu. Berarti mungkin sebulan 2 kali lah ya, kurang lebih ya. Bisa aja. Jadi ternyata makanan favoritnya itu teman-teman ya untuk Bu Lili. Kalau Bu Lili sendiri kemudian kan dari Brebes ya. Lahirnya di Brebes. Iya, saya lahir di Brebes. SD, SMP, SMA? Di Brebes. Di Brebes juga. Oh gitu. Nah kemudian masa kecil Bu Lili itu bahagia sih? Sangat bahagia Pak, karena di sana kan desa ya Pak. Iya. Jadi dulu itu dari pagi kemudian sampai sore itu sekolah, main. Kemudian ada di sana itu ada sekolah diniyah ya namanya. Oh gitu. Sekolah diniyah itu. MD kali ya. MD. Terasa diniyah gitu ya. Itu juga main. Terus nanti setelah asar ke masjid kan, main juga sampai isya itu. Jadi masa kecilnya kayaknya bahagia ya. Bahagia karena banyak temennya juga. Kalau mainan waktu kecil apa sih? Banyak Pak. Apa tuh? Ada kelereng ya. Ada layang-layang. Itu kan perempuan. Kan saya ngeliatin Pak. Saya ikut ke sawah sama teman-teman saya. Berarti teman-teman ibu rata-rata laki-laki pada waktu itu? Ya enggak dong. Banyak perempuan, banyak laki-laki. Cuma yang perempuan itu suka ikutan ke sawah sambil nyari tembung Pak. Dari tembung? Iya. Terlalu sebentar ya teman-teman. Biasanya kalau di sawah itu kan adanya tanaman padi, ini ada tanaman tebu juga. Ada Pak. Itu nyolong apa gimana? Oh, enggak. Jadi memang di situ kadang ada pekerjanya. Nanti kan pekerjanya kan mengizinkan anak-anak itu ngambil. Berarti tidak mencuri ya? Ya ingat teman-teman, tidak mencuri. Oke deh. Selain tebu apa lagi tuh? Mangga ada nggak? Ada banyak mangga. Terus cermai. Cermai bukannya makanan ular ya? Enggak, itu enak Pak. Oh gitu. Nah kemudian ya kan di waktu kecil kan ada permainan peta umpet ya, mungkin main tali karet, itu main juga. Oh gitu. Kan peta umpetnya malam hari Pak. Peta umpet malam hari? Iya. Itu ada yang kecepet ya? Enggak sih, seru aja gitu. Enggak ada yang tiba-tiba menghilang, nggak tahu di mana rimanya? Enggak sampai ke situ ya? Enggak, karena kan memang dulu itu kan gelap ya Pak. Lampu atau penerangannya itu kan masih minim. Jadi walaupun kita ngumpet di deket penjaganya itu nggak bakal kelihatan gitu. Pada waktu kecil di tempat ibu larangan itu sudah ada listrik belum masuk? Ada listrik? Sudah ya? Rumah masih minim. Tapi di rumah udah terpasang listrik waktu itu? Pasang. Orang kaya ternyata ya. Oh ya, ibu kan bapaknya kepala desa apa lurah ya? Kepala desa ya. Udah berapa periode sih? 2 periode ini ya. Soalnya teman-teman. Nah, ibu kan orang tuanya seorang kepala desa, ya kan? Kenapa ibu sih merantau gitu? Kan sebenarnya kan kalau kepala desa itu orang kaya kan gitu ya. Nah kemudian cukup lah untuk makan anak, istri segala macamnya. Ibu emang nggak cukup?
tinggal di kampung itu? Cukup Pak, cuma kan kalau misalkan merantau itu kan banyak pengalaman ya. Cari pengalaman, kemudian banyak teman. Iya, gitu. Kalau misalkan di desa ya memang makan ada sih, pasti ada, tercukupi lah ya. Bapak, tapi kan yang namanya anak gitu nggak pengen merepotkan orang tua. Ibu berapa bersaudara sih? 3 bersaudara. Ibu yang paling? Saya anak kedua. Anak kedua. Masih ada adik? Ada. Kemarin kan Chandra sempat nonton video pernikahan ibu ya. Itu ada yang mirip ibu, itu ada ibu? Iya. Iya nih, di awal-awal video ada mirip Bu Lili, itu ada ibu. Di mana sekarang adiknya? Kuliah di UNES ya? Universitas Negeri Semarang. Oh gitu, udah lulus belum? Ya, masih semester 5, mau ke 6. Semester 5 ya, oke. Nah kemudian ya, kita coba tanya-tanya kembali teman-teman ya. Tadi makanan favorit udah, kemudian hobinya apa sih Bu? Hobi saya nonton Pak. Nonton film gitu ya? Iya. Film-film apa sih? Action, horor, atau apa sih yang ditonton? Saya suka horor. Suka horor, tapi kalau udah nonton. Lalu ibu ngomong horornya biasa aja, jangan lihat horor terus. Kayaknya saya terlihat horor gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah Bu Lili, emang di kampung sudah ada bioskop itu? Ada Pak. Di daerah mana tuh? Tapi di Tegal ya. Di daerah Tegalnya. Dari rumah dari Larangan berapa jam atau berapa? 30 menit. 30 menit ya. Naik apa tuh? Naik motor. Sudah punya motor ya di rumah ya? Kayaknya gimana pertanyaannya teman-teman ya. Tapi ini memang kita harus bertanya agar Anda lebih mengenal Bu Lili. Oke, Bu Lili. Kemudian ya, Bu Lili kan tinggal di Larangan ya. Apa sih yang terkenal di situ? Terkenal bawang merah sama telur asin. Bawang merah sama telur asin. Kan telur asin ada bermacam-macam ya. Ada yang dipanggang, ada yang mungkin rasanya berbeda-beda ya. Itu boleh diterangkan nggak telur asin itu seperti apa sih? Telur asin itu rasanya macam-macam ya Pak. Ada apa aja tuh kalau dari bakar, ada panggang, ada rebus. Tapi yang paling enak sih menurut saya yang rebus Pak. Yang rebus ya? Iya. Oh gitu. Karena kalau dibakar itu rasanya asap-asap gitu. Oh gitu. Ya oke. Berarti ibu lebih suka yang telur asin rebus ya? Iya. Tapi pernah nggak bikin telur asin, atau mungkin waktu sekolah pernah nggak sih Pak Guru atau Bu Guru menyuruh Bu Lili untuk membuat telur asin? Ya, dulu pas SD ujian prakteknya itu membuat telur asin. Telur asin ya? Iya. Berarti sesuai dengan apa yang ada di daerah situ ya? Iya, potensi daerahnya. Kalau misalkan kita sekolah di Solo, mungkin kita disuruh membatik gitu kali ya? Iya, membatik juga ada Pak. Ada juga. Tapi yang aneh itu adalah saya kan di Kutoarjo ya, di desa Suren Kutoarjo. Di sana itu banyak kayak semacam pandai besi gitu ya. Apa itu Pak? Pandai besi. Apa itu? Membuat golok, membuat gitu. Iya. Kalau pertanian gitu kan. Tapi kita waktu SD kita nggak disuruh bikin buat itu? Enggak. Tapi malah disuruh bikin nasi goreng. Mungkin Pak Guru-gurunya mungkin lupa kali apa gimana. Tapi nggak apa-apa lah, kita malumin aja ya. Oke. Karena memang kalau membuat alat pertanian itu memang rada berat Bu. Ada api segala macam, takutnya bahaya kali ya. Oke. Baik. Bu Lili kalau kuliah kan di UNJ ya? Iya betul. Itu daftarnya gimana waktu itu, dari kampung apa gimana sih awal sejarah di UNJ? Dulu UNJ itu ikut jalur mandiri. Jadi tes kan. Saya tesnya di lab school Rawamangun sampai gitu. Yang sekolahnya yang bikin macet itu ya? Depannya kan mobil banyak kalau lab school. Iya betul. Oke. Jadi saya tes di lab school. Kemudian alhamdulillah ada pengumuman diterima itu di Prodi Pendidikan Matematika. Gitu. Selama 4 tahun kuliah, alhamdulillah lulus tepat waktu ya, 4 tahun. Kemudian setelah itu belum wisuda, saya udah melamar di SDIT UIN. Oh gitu. Oh berarti ibu pertama kali kerja itu di sini? Iya. Belum pernah kerja di mana gitu? Pernah sih part time itu di Kumon. Kumon ya? Kumon Pemuda yang samping Rabani itu. Kumon ya, oke. Kalau Chandra taunya Kumon yang di bypass tuh kan? Oh iya. Gedung Kumon tuh kan? Iya, itu gede banget ya. Oke, berarti ibu pernah di Kumon ya? Berapa lama di Kumon? Di Kumon itu sekitar 2 tahun. 2 tahun. Teman-teman, Bu Lili itu adalah sosok pekerja keras dan juga beliau tuh selalu mengejar apa yang beliau inginkan. Bu Lili, kan kalau di Gontor ya ada kata-kata di gedungnya itu. Ke Gontor apa yang kau cari? Ibu ke Jakarta apa yang kau cari sih? Ya aku cari
pengalaman sih tentu. Pengalaman. Enggak, kalau di kampung kan sebenarnya untuk rezekian udah cukup lah ya. Dari ayah, dari ibu, ini sawah udah di mana-mana lah ya. Ibu ke Jakarta untuk ngapain tadi? Saya pertama cari pengalaman, kemudian ada di list cita-cita saya ya Pak. Saya ingin menjadi ASN. ASN, Swanawa ya. Semacam BNS itu lah ya kalau zaman dulu kan ya. Nah teman-teman ya, hari ini kan Bu Lili, hari ini hari terakhir ya. Iya. Ya. Jadi sebenarnya Chandra itu sudah pengen podcast dengan beliau itu sudah lama banget ya. Sudah PPDB itu ya. Iya. Bu Lili, ayo PPDB ngomong di medsos ya agar kita banyak muridnya nih gitu. Biar orang tua tahu PPDB SD Talamo ini dibukanya kapan, kemudian bayarnya berapa, kemudian apa aja sih yang didapetin dan segala macamnya. Ternyata baru sekarang sampean ya. Dan beberapa waktu lalu Chandra juga pernah ngajak beliau, ayo Bu Lili kita podcast. Jangan sore-sore kalau mau ngajak podcast. Pagi aja gitu. Udah pagi ya teman-teman ya. Bu Lili, ayo kita podcast masih pagi nih. Aku mau sarapan malah sebelum sarapan. Jadi ngelesnya bisa gitu kayak penyiar radio gitu teman-teman. Melebihi penyiar radio ya. Hanya penyiar radio kan gitu-gitu amat sih ya. Oke Bu Lili. Jadi gini, SDIT Al-Mukmin Ibu udah berapa lama sih kerja di sini? 5 tahun nih. 5 tahun? Masa sih? Iya kan dari 2018. Udah lama juga ya? Iya. 5 tahun ya. Bagaimana sosok Pak Chandra gimana? Pak Chandra itu sosok yang kreatif ya. Oh gitu ya. Jangan gue yang banyak, takutnya nanti ada hal-hal yang negatif yang Ibu ungkapkan. Oke, Bu Lili, jadi gini. Ini adalah hari terakhir Ibu di SD Talamo Lambanganing. Jadi pastinya kan banyak kenangan ya. Nah itu. Kemudian mungkin juga orang tua ada yang belum tahu, ya kan? Kemudian anak didik Ibu ada yang belum tahu ya. Ibu hari ini hari terakhir. Kalau misalnya nih mereka pada nonton nih, ya kan? Ibu mau bilang apa sih ke anak-anak? Sedih. Tentunya semoga anak-anak lebih solihah, lebih berprestasi, Amin. Bisa membanggakan guru, orang tua, agama, dan semoga bisa menjadi hafiz dan hafizah 30 juz. Okay. Baik Bu Lili, ini kan juga di rumah istilahnya orang tua murid juga ada sebagian yang sudah sangat mengenal Bu Lili seperti apa sih. Ada yang belum mengenal Bu Lili dan insya Allah sih dalam hal ini orang tua murid juga pada nonton acara ini. Apa sih yang mau Ibu ungkapkan? Karena kalau saya dengar, saya lihat banyak sekali orang tua murid yang sangat baik dengan Bu Lili kan gitu. Nah seperti apa sih apa yang mau Ibu ungkapkan kepada mereka? Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua atas kebaikan-kebaikannya, atas support dan dukungannya selama ini. Semoga Allah balas kebaikan-kebaikan orang tua semua. Semoga kebaikannya menjadi amal jariah. Amin. Kemudian yang kedua, saya minta maaf yang sebesar-besarnya jika selama ini ketika berinteraksi, ketika bersikap itu ada yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Baik. Mohon maaf lahir batin. Oke. Nah kemudian Bu Lili kan tidak lepas dari apa ya? Kan kita bekerja nih, berkomunikasi dan istilahnya berinteraksi. Ada pesan nih buat Bapak Ibu guru yang menemani Ibu kadang-kadang sarapan bareng segala macamnya gitu kan. Mungkin seminggu 2 minggu ke depan yang di sini kan juga kehilangan Ibu ya. Yang aduh kita sarapannya jadi sepi sih segala macamnya gitu, atau mungkin makan siangnya jadi sepi. Mau bilang apa nih kepada Bapak Ibu guru? Kepada Bapak Ibu guru, tetap semangat, tetap berkarya, berjuang untuk mendidik anak-anak, untuk menjadikan anak-anak supaya lebih berprestasi, gitu. Kemudian menjadikan anak-anak yang solih-solihah gitu. Pokoknya tetap semangat, jaga kekeluargaannya.
mohon maaf jika saya selama di sini, selama berinteraksi, tentunya banyak salah, banyak khilaf. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Baik. Ada yang mau disampaikan untuk yayasan kita, Bunda Ita, Pak Dirga, Bu Tuti, atau mungkin teman-teman atau para stakeholder yayasan Al-Mu'min Kelapa Gading? Kepada Pak Dirga, Bu Ita, Bu Tuti, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya selama 5 tahun ini bisa jadi pengajar di SDIT Al-Mu'min. Tentunya banyak pengalaman, banyak kenangan, dan saya juga mohon maaf ya sebesar-besarnya mungkin selama di sini ada salah dan khilaf kepada Pak Dirga, Bu Ita, dan Bu Tuti. Oke. Ibu kan sebenarnya gini Bu, kan kemarin ya waktu di pernikahan ibu ya, kan saya lihat nih banyak sekali yang menangis nih terharu ya ketika ibu menikah ya. Apalagi ada titik tangis dari bundanya ya, bunda dan abi bahkan nenek juga pada nangis semuanya. Kalau bapak ibu nonton nih, ibu mau bilang apa nih? Karena ibu sudah lama juga meninggalkan mereka kan gitu. Pulang juga jarang-jarang. Mau bilang apa nih kepada ayah bunda yang di kampung? Untuk mama, bapak, terima kasih banyak atas supportnya, atas kasih sayangnya kepada saya. Semoga mama bapak sehat selalu, diberikan kekuatan, kesabaran. Semoga sampai nanti saya mama bapak melihat saya bisa lebih sukses lagi, lebih berguna lagi. Benar banget. Oke. Baik, Bu Lili nanti pindahnya ke SMP mana nih? SMP 9. SMP 9 di Ciracas. Ciracas ya. Oke. Jadi tetap jaga komunikasi ya dengan kita ya, dengan kami, dengan orang tua murid, dengan siapapun yang ada di sini, dengan yayasan juga. Karena kita adalah sebuah keluarga ya. Kemudian apa ya? Bu Lili harus kalau lagi libur sering-sering pulang kampung ya, sering-sering nengokin ayah bunda. Kemudian semoga nih suatu ketika suami dan ibu bisa tugas di mana? Larangan ya, di SMP di sana. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, itu aja untuk hari ini. Sampai ketemu di waktu dan gelombang yang berbeda. Saya Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.